Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andes Fadilah. Saya merupakan mahasiswa Sains Informasi Geografi angkatan 2024 dan juga merupakan anggota aktif dari komunitas Imagis. Di sini saya ingin memberikan tutorial terkait definition query. Tetapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, saya ingin memberikan sedikit pengenalan terkait apa itu definition query. Nah, definition query ini merupakan query yang digunakan untuk membatasi fitur yang ditampilkan dalam suatu layer hanya pada fitur yang memenuhi kriteria tertentu tanpa mengubah dataset aslinya. Atau definition query ini dapat didefinisikan sebagai mekanisme pemfilteran yang bekerja di tingkat layer untuk menampilkan subset data sesuai kriteria tertentu, bukan menghapus atau mengubah data sumbernya. Nah, lalu mungkin teman-teman sedikit ada yang bingung ya terkait select by attribute dengan definition query. Di sini select by attribute ini itu digunakan untuk memilih fitur yang memenuhi kriteria pada tabel atribut, sehingga fitur hanya diberi status selected, tetapi seluruh fitur lain tetap terlihat dan tetap berada dalam layer yang sama. Sedangkan definition query ini digunakan untuk memfilter tampilan layer, sehingga hanya fitur yang memenuhi ekspresi yang akan ditampilkan di peta dan di tabel atribut. Sedangkan fitur lain yang tidak memenuhi ekspresi tersebut itu disembunyikan dari layer tanpa dihapus dari dataset sumbernya. Di sini terdapat contoh definition query. Definition query ini dibangun dengan ekspresi SQL pada level layer untuk memfilter fitur yang digambar dan dianalisis, sehingga hanya record yang memenuhi ekspresi tersebut yang ditampilkan. Ekspresinya itu memakai bentuk where clause SQL. Di ArcGIS itu definition query memakai pola umum seperti text, field name-nya, lalu text operator atau syntax, lalu text value atau string. Itu untuk ekspresi sederhana. Sedangkan untuk ekspresi majemuk itu dikombinasikan dengan penggunaan and atau or. Nah, di sini terdapat contoh ekspresinya seperti misalkan land use sama dengan pemukiman. Jadi untuk land use itu merupakan field name-nya sama dengan merupakan sintaksnya, lalu permukiman itu sama dengan value atau string-nya. Nah, hasil dari ekspresi tersebut itu menampilkan fitur dengan atribut land use yang hanya bernilai permukiman. Lalu di sini terdapat juga contoh untuk majemuk, dia POP 2020 lebih dari 50.000, N provinsi sama dengan Jawa Barat. Nah, hasil dari penggunaan where clause SQL yang majemuk ini, dia itu akan menampilkan fitur dengan penduduk lebih dari 50.000 dan yang hanya berada di Provinsi Jawa Barat. Berikut acuan jurnal yang dipakai. Mungkin sekian pengenalan terkait definition query. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan tutorial penggunaan definition query. Oke, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke tutorial penggunaan definition query. Di sini saya memiliki sebuah kasus terkait jumlah yang terpapar penyakit TBC dan juga kepadatan penduduk. Di sini saya memiliki datanya di setiap kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat terkait jumlah kasus penyakit TBC dan juga kepadatan penduduk. Nah, sebelum kita ke definition query, saya ingin melakukan simbologi terlebih dahulu untuk bisa melihat terkait penyakit TBC dan juga kepadatan penduduknya. Oke, di sini saya urut berdasarkan value-nya. Kalau sudah, color scheme-nya saya akan menggunakan yang merah ke hijau, yang dimana hijau ini menandakan penyakit TBC yang rendah, sedangkan yang merah ini penyakit TBC yang tinggi.
Nah, di sini dapat terlihat beberapa kabupaten kota dengan penyakit TBC yang tinggi dan juga yang rendah. Di sini untuk melakukan definition query, teman-teman bisa klik kanan pada eh, layer teman-teman masing-masing, lalu klik properties. Nah, di sini di sebelah kiri ini ada general dan segala macam. Kita klik definition query. Di sini pastinya there are no definition queries. Kita klik new definition query. Di sini misalkan saya ingin mencari yang penyakit TBC-nya itu tinggi. Nah, untuk definition query ini ada dua jenis. Teman-teman bisa menggunakan secara otomatis dengan menggunakan where clause, atau teman-teman bisa menggunakan SQL dengan cara diketik seperti ini. Nah, saya akan mencontohkan terlebih dahulu untuk yang where clause-nya. Di sini misalkan saya ingin mencari jumlah kasus penyakit TBC yang lebih dari, misalkan lebih dari 10.000. Nah, selanjutnya saya juga ingin mencari gitu terkait kepadatan penduduk yang cukup tinggi, maka kita pakai is greater than atau lebih dari. Misalkan kepadatan penduduk yang tinggi ini lebih dari 2.000. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik OK. Nah, nanti muncul kepadatan jumlah kasus TBC yang lebih dari 10.000 dan juga kepadatan penduduk yang lebih dari 2.000. Di sini saya akan menambahkan label. Nah, di sini terdapat kabupaten kota yang dengan jumlah kasus penyakit TBC yang tinggi, yaitu Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, dan Bandung. Dan juga kepadatan penduduknya yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 2.000. Nah, ini contoh definition query dengan menggunakan yang secara otomatis. Kita bisa juga misalkan menggunakan definition query yang saya contohkan lagi, misalkan yang rendah. Di sini saya ingin mencari jumlah kasus TBC yang rendah dan juga kepadatan yang tidak padat, misalkan misalkan kurang dari 10.000, sehingga yang tadinya greater than atau lebih dari ini kita gunakan is less than atau kurang dari. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, maka muncul kabupaten kota dengan jumlah kasus penyakit TBC yang kurang dari 10.000 dan juga kepadatan penduduknya yang kurang dari 2.000. Ini contoh untuk penggunaan yang secara otomatis dengan menggunakan clause. Di sini saya juga akan mencoba memberikan cara untuk menggunakan SQL. Untuk SQL ini kita ketik misalkan TBC ini lebih dari 10.000 and kepadatan penduduk lebih dari 1.000. Nah, ini tuh sebenarnya kurang lebih SQL ini tuh sama secara yang otomatis yang diklik tadi, tetapi perbedaannya ini tuh dia kita ketik secara manual gitu. Jadi perbedaan SQL dan juga yang secara otomatis yang
kita klik itu perbedaannya hanya di mekanismenya aja. Jadi kalau misalkan SQL ini kita ketik secara manual, sedangkan kalau yang otomatis tadi itu tinggal kita klik aja. Ini kita klik OK, nah maka akan seperti ini gitu ya. Di sini ada Karawang juga, ada Kabupaten Bogor, dikarenakan kepadatan penduduknya kurang dari 1.000, tetapi jumlah penyakit TBC-nya itu lebih dari 10.000. Nah, karena penggunaan definition query ini dia memfilter, sehingga tampilan itu kan hanya ada si layer yang features yang memenuhi dari klausa-klausa tersebut. Tetapi untuk definition query ini tidak hanya di tampilannya aja, tetapi di atribut tabelnya juga itu hanya menampilkan data-data yang memenuhi si klausa-klausa tersebut. Sehingga sisanya yang lain itu dia tidak dihapus atau tidak dihilangkan, tetapi hanya disembunyikan, sehingga ketika kita hapus definition query-nya, maka tampilannya akan kembali lagi menjadi semula. Mungkin sekian terkait tutorial penggunaan definition query. Semoga teman-teman bisa terbantu akan adanya video ini, dan juga penggunaan definition query ini tuh dapat membantu teman-teman lebih memperdalam lagi terkait analisis yang diperlukan. Dan juga mohon maaf jika terdapat kekurangan. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya.